Bentar Kak Esti. Boleh saya jawab? Maksudnya Tuhan Yahudi sama Tuhan Islam maksudnya sama gitu bagaimana? Menurut orang Yahudi sendiri. Nggak bisa dong. Nggak bisa berarti Mas nggak bisa. Orang Yahudi. Aku mau tanya balik. Mas, Kakak Yahudi. Tuhan Yahudi, tahu nggak? Tuhan Yahudi itu Allah Abraham, Ishak, Yakub. Sama. Itu Yahweh. Apa itu? Tapi Sedangkan Tuhannya Yahudi sedangkan itu Allah orang Islam aja Allah Anda- SWT, Subhanahu wa Enggak. taala. Ini enggak gini, Kak Esti. Apa Esti? Ini Kak Esti menjawab seperti itu menurut pemahaman Bible atau menurut pemahaman orang Yahudi asli? Iya. Orang Yahudi juga nggak bilang kalau orang Islam itu tau nggak saya berhubungan Saya dengan masih data loh. tau nggak saya setiap hari berhubungan dengan jurnalis Israel. Salah satunya Neftali. Coba tanya sama dia, Tuhan Islam sama nggak sama Yahudi? Nanti saya screenshot ya, saya akan tanya. Itu nggak sama, beda. Sebentar Kak ya, sebentar Kak. Kita panggil Bedanya nanti di mana orang Kak ya. Esti? Iya, jadi Aku beda, boleh Mbak. tahu Kak Esti? Jadi begini coba. Mbak, kalau misalnya orang jadi begini, kenapa kalau Yahudi sama Kristen masih sinkron, tapi kalau udah sama Muslim itu tidak sinkron, karena kita Boleh saya semuanya tanggapi akarnya nggak? itu Yahudi, kalau di Muslim itu akarnya Arab. Oh, Seperti itu. Oke, dikit V. oke. Kak Esti, menurut Kak Esti ini Tuhannya Yahudi pernah enggak menjadi manusia? Nah itu bedanya, dia belum percaya Yesus. Nah, itu Kita menjawab akarnya sama, pemahaman kita Kristen. Yahudi. Yesus pun orang Yahudi. Itu pemahaman Oten. Jangan Mas Alfi harus by data dong. Seperti ini, jangan maksain masih- kalau ngomong gitu loh. Jadi yang saya tampilin tadi tunjukin itu data apa? loh. Iya. Itu data loh. Tunjukin lagi Pi, Kalau tunjukin begini lagi deh, Pi tadi dia kasih. besok nanti saya masuk lagi. itu data Saya berhubungan sama Sebentar. orang Israel. Sebentar Kak Esti, aku juga punya kawan Yahudi, nanti aku telepon dia aja. Oke. Benar berbeda apa tidak? Maka Iya, sudah dikasih tahu Kak lagi Pi Esti. datanya tadi di kitab apa keluaran tadi Pi. Enggak, tanya yang Esti, Ini tanya di sini apalagi? Islamnya setuju enggak Halo. disamakan sesembahannya itu dengan sesembahan Naik. Israel. Bang Luki, abangku. Enzo, Itu menurut Enzo, perspektif. Enzo. Tadi apa kata-kata terakhir? Menurut perspektif Yahudi. Iya, di Itu sini digaris sepakat bawahi. enggak dengan itu? Bang Luki agamanya Beda banget. apa? Oh enggak, Nanti dulu. kami enggak sepakat. Oh enggak, kami enggak sepakat. Oh, enggak sepakat. Nah, itu gitu Gini ya. Esti. Gini ya. Oke. Oke. Kan saya tadi nggak nyambung sih. Menurut perspektif dibacakan lagi dong. menurut Kurang perspektif jelas. Yahudi begitu Esti. Tadi kalau kami tidak sepakat Esti. Gini ya. Esti, Kasih, Allah mereka kasih, ini bacain bukan lagi. Allahnya Aku nggak dikasih Abraham, ngomong. Ishak, Yakub, begitu Esti. Makanya mereka tidak sepakat. Disamakan baik. dengan Allahnya Ya Israel. Allah ya Karim. Soalnya Mas Alfi tadi bilang sama gitu, makanya saya dengerin sama. Menurut Makanya tadi saya Yahudi. jawab. Menurut Yahudi bukan menurut kami. Oh, menurut Yahudi. Sekarang Karena gini loh, untungnya- kalau kita nonton kan gini. kemarin kan gini Mas Alfi, kita kan kemarin nonton nih lagi Untungnya viral untuk- Israel sama Enggak. Hamas kan. Untungnya Mereka kan untuk- selalu bilang jangan Abraham, bahas itu, Ishak, nanti kena Yakub. Bennett. Jangan bahas itu, nanti kena Bennett. Enggak Iya. gini. Sekarang untungnya untuk umat Islam itu menyamakan Tuhan sama orang Yahudi itu apa? Enggak ada. Enggak ada. Mau dikatakan beda pun ya silakan. Kami nggak butuh validasi disama-samakan, nggak butuh. Toh kami juga nggak pernah tuh kayak ngeklaim ke dalam kitabnya orang gitu misalnya. Kami nggak butuh validasi dari kitab orang lain sebenarnya. Masalahnya yang saya tampilkan dari itu datanya kebetulan ada, saya tunjukkan. Tapi begini loh Kak ya. Kalau dikatakan beda nih, satu Allahnya Israel, satu lagi Allahnya Arab. Kakak tuh saya katakan, kakak tuh korban terjemahan. Nggak ada sebenarnya Allah Israel gitu. Yang ada itu ilah Israel. Iya, Allah Yahweh ya kan? Nah, ini lagi nih kesalahan kakak. Nggak ada Allah, ilah. Yahweh itu sebenarnya nggak ada. Ya, 4 huruf saya suci. pakai bahasa Indonesia aja lah. Nggak bisa. Allah. 4 huruf suci. Gini Kak ya.
Kakak boleh nanti tanyakan kalau kakak memang beneran punya teman orang Yahudi. Apa itu Hilul Hashem? Hilul Hashem, penistaan sang nama. Iya, karena dia nggak boleh pakai nama Allah. 4 huruf suci nggak boleh dibaca kan? Iya. Diganti Iya, betul. sama Makanya dipanggilnya Adonai kan? Adonai atau Iya, benar itu. Adonai Yahweh. atau nggak ada Boleh dibaca, Yahweh. boleh dibacakan. Siapa yang bilang nggak boleh dibaca? Waduh, kau Lucky kurang Boleh jauh mainnya. diucapkan. Makanya ada rabi-rabi yang mengucapkan Yahweh, ada yang membacakan kata Yahweh. Adonai dan Hasem. Adonai dan Hasem. Lucky kurang jauh mainmu abangku. Makin lama kau makin di sini makin. Aduh, ampun aku bang. Kalau tujuannya positif, boleh diucapkan Yahweh. Kita kan ini kan sedang berbicara tentang yang positif. Yahweh Enggak. apa-apa. Lucky. Aku sekarang fokus ke kau. Kalian berdua diam dulu, cewek. Lucky, coba kau bacakan aku dulu. Ini nikut apa dia yang dipakai sehingga dia dibaca Yahweh? Nikut apa yang dipakai? Coba. Yot di sini menggunakan nikut Huruf apa? alien itu, nggak ngerti aku. Ini Huruf alien, mana ngerti aku itu. Weh, kau hina itu ya bang. Kau baca. Waduh, kacau. Itu bahasa Ibrani, bukan Weh, Al-Qur'an, bukan huruf ini Arab. ini Gimana sih? ini Yahweh bre. Ini Yahweh. Itu huruf alien, aku nggak ngerti. Aku ngerti Latin. Terus kau Nggak tahunya ngerti itu aku dibaca. Kau taunya apa? Berarti kau nggak tahu apa-apa Kau gitu. kau Hanya kau tahu mengacaukan apa? aja lo. Kau tahu apa? Lucky, kau tahu apa? Kau nggak tahu apa-apa kau kan? Makanya aku bilang. Kau sembarangan Makanya aja nggak kau. tahu apa-apa. Kau nggak tahu apa-apa. Coba tunjuk. Baca. Tunjukkan Pi, biar baca. Dia tahu dia katanya. Baca. Baca tuh nikutnya tuh. Kok gini ya Lucky ya? 4 huruf suci itu dia itu menggunakan nikut. Apabila nikutnya dibacakan itu berbunyinya itu Yehova, bukan Yahweh. Dari mana Yahweh itu prononnya itu? Apanya? Lebih ganteng lagi yang Aku dibuat nggak daripada ngerti kau. aku tulisan-tulisan. Kalau itu. nggak ngerti, nggak usah ngomong kau. Kalau nggak ngerti nggak usah Huruf ngomong. Ngacauin aja kau Latin. sini. Ngacau kau di Ngerti sini. Latin. Ya makanya kalau kau ngerti Latin nggak usah sok tahu yang dibacakan Selfie tadi. Kalau kau pengen tahu kompeten, dominan, baca yang ditulis Selfie tadi, baca. Udah aku bilang aku nggak ngerti aku. Kalau nggak ngerti diam aja kau di situ nyimak kau diam, jangan sok tahu kau di depan perempuan ini. Perempuan Ya ini baik kenapa dua-duanya dikatakan ini. tidak ada Elohim Yahweh? Makanya dengar, Kalau nggak paham udah nggak usah bernarasi Enzo. Dengarkan. Ya kenapa dikatakan tadi tidak ada Elohim Yahweh? Aduh, kacau ini. Coba jelaskan. Fokus aja sama kakak Berta dengan kakak Esti ini tuh. Nggak ada modal congor kalau itu. Membaca 4 huruf suci baik menggunakan nikut maupun sembarangan, contoh Yehova atau Yahweh, itu masuk ke dalam hukum Hilul Hashem, penistaan sang nama. 4 huruf suci itu kalau tidak disebut Adonai, Hashem. Iya, Kalian jangan betul. sembarangan. Hukum Taurat itu memang jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, Makanya- kau memang pintar itu, paham kau itu. Makanya Yahudi menggunakan kalau nggak Adonai, Hashem. Nah gini kak, kalau kakak bilang itu berbeda antara YHWH sama Allah misalnya. Allah itu punya gelar Subhanahu wa ta'ala, maha suci lagi maha tinggi. Hashem pun sama, Adonai pun sama. Apa gelarnya? El Elyon Hakodes Baruhu. El Elyon maha tinggi, Hakodes Baruhu, maha Betul suci. Mas Alfi, tapi Allah itu banyak. Allah itu banyak. Di mana Allah itu banyak? Allah itu banyak. Gini loh. Makanya kan di perjanjian lama itu kan kitab kami dan kitab Yahudi itu sama ya. Kenapa saya bilang Makanya sama? tadi Tuhan bilang kan, Allah itu banyak. Allah sebutlah nama aku Allah Abraham, Ishak, Yakub. Itulah yang membedakan Allah-Allah lain. Seperti itu. Pi, bukain Pi. Kalau Musa pun di kitab Kejadian itu jadi Allah, diangkat Allah. Pernah baca Kenapa? KSD? KSD pernah baca nggak? Kenapa- Musa kenapa jadi, tadi? jadi Allah. Enggak, makanya tadi ku sarankan beli TB2 tuh, karena di TB2 tuh nggak ada lagi kata Allah lain tuh nggak ada lagi. Kau belum beli TB2 Esti? Nggak salah sasaran aja sih Mas Alfi. Enggak, Esti abang sarankan kau beli TB2 yang sudah direvisi.
Nggak, ini Kak Hesti pernah baca nggak? Kalau Musa itu diangkat oleh Allah menjadi Allah itu pernah baca nggak? Saya lupa ingat sih. Itu di mana ya? Itu di kitab Kejadian, coba dibuka. Di Kejadian 7 kalau nggak salah. Keluaran 7. Itu ayat Di Keluaran 7 ayat 1 sampai 7. Keluaran 7 ayat 1. Ya, ayat 1 sampai 7 coba dibuka. Keluaran 7 ayat 1 sampai 7. Ya. Ini panjang ya? Ya enggak, ayat satunya aja dibaca. Kalau enggak ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabi. Udah stop di situ. Dalam case itu doang, Pak. Ya. Di situ Allah mengangkat Musa sebagai apa? Sebagai Allah, tapi dalam untuk itu doang, menyeberang untuk memimpin Israel keluar dari tanah Mesir aja. Ya intinya diangkat menjadi Allah kan, menjadi Tuhan kan? Ya, betul. Berarti Tuhan memang banyak di Kristen itu banyak Tuhannya. Musa pun pernah jadi Tuhan. Karena dia tuh melakukan ini kan, sampai dia bayangin dia bisa belahin laut, ya kan? Belahin laut di laut terbelah seperti itu. Terbelah jadi itu atas kehendak dia atau atas kehendak siapa? Itu kan atas kehendak Tuhan, bukan kehendak. Ini beda, kalau ini Musa sama Tuhan beda. Oh beda, ya udah berarti saya salah ya. Salah, Saya salah. Ya udah saya minta maaf, saya salah. Berarti Musa nggak pernah diangkat jadi Tuhan. Mungkin itu terjemahannya salah itu, Pi. Enggak, itu dalam keluar dari tanah Mesir, dalam memimpin Israel doang. Tapi yang Cece pertanyakan tadi itu udah terjawab belum, Ce? Kalau Cece udah kan jawabannya berbeda kan. Abang Alfi tadi bilang berbeda kan tadi tuh. Ya udah, aku Ya, cuma butuh itu aja. Soalnya tuh ada kan yang mempertanyakan kan, dari kawanku bilang katanya enggak loh itu sama, bilang kayak gitu. Tapi ada yang bilang beda gitu. Aku tanya lah langsung sama yang aslinya kan. Kalau ada yang bilang sama, mungkin ilmu kajian dia ada lebih jauh daripada Alfi. Namun kalau Alfi pribadi yang udah mempelajari sedikit juga, Alfi kan fakir ilmu juga, miskin ilmu. Alfi itu terikat sama hukum di dalam Al-Quran langsung, Kak, bahwa dosa yang tidak bisa diampuni itu dosa syirik itu tadi, dosa menyekutukan Allah. Jadi kayak menyamakan Allah sama ini. Ya kalau hoki gitu kan. Ini kan gacha sifatnya. Kayak kita nggak tahu Yahweh ini siapa, kita nggak tahu yang disebut-sebut orang ini sebagai Yahweh itu siapa. Jangan-jangan kan itu adopsi dari, mohon maaf nih, nama pagan Mesir misalnya. Yang kita tahu kan cuma Allah nih. Jadi kalau disamakan lah misalnya Allah sama yang ini sama yang itu, toh juga jatuhnya nanti kena dosa syirik. Artinya nggak bisa, karena itu salah satu dosa yang nggak akan diampuni oleh Allah tuh. Ya intinya berbeda kan sama Katolik gitu loh. Nah, menurut Katoliknya sama. Menurut Yahudi. Enggak, dia kan singgung Katolik tadi. Tadi Kakak Alfi bilang berbeda kan. Karena kakak sebutnya Katolik bilang sama. Oh, kayak gitu. Oke. Nih, Alfi tunjukin lagi nih datanya nih. Katolik bilang sama. Nih Alfi tunjuk. Alfi tuh ngomong nggak pernah asbun doang. Ini iman Katolik kan. Iman Katolik. Media, 2% bateraiku bentar ya. Semoga. Media informasi dan sarana katekimus gitu. Di dalam katekimus Gereja Katolik di nomor 841-nya ya, dikatakan hubungan gereja dengan umat Islam. Namun rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengakui Sang Pencipta. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama kita sujud menyembah Allah yang tunggal gitu. Ini dari Katolik ini. Jadi menurut Katolik itu sama, kami itu sujud menyembah Allah yang tunggal juga. Oh, berarti itu ya. Berarti kawanku bener ya. Oke. Makasih Bang Alfi. Itu menurut Katolik ya. Bisa lagi kalau dikatakan di Islam, karena kami itu takut terkena dosa syirik, kayak nyamain Allah sama Tuhan yang lain. Kami nggak bisa, Kak. Jadi saya pribadi dengan berat menyatakan itu beda gitu. Oh.
Oh begitu. Oke ya. Ya. Oke, Mei, ya, izin follow ya, nanti di follow back ya Mei ya. Iya. Terus satu lagi boleh? Jangan 1, 5. 5. Mau aku 1 ya? Boleh kah? Boleh 5. Gak mau aku 1. Gini kan, apa sih? Sebentar aku baca dulu. Boleh. Alpi 1 belum punya mau 5 lagi. Nggak gitu. Ini bukan bicara soal bini. Oh, bukan. Kalau itu mah. Ya, sebabnya ada juga Pi teman kita ini udah punya tapi masih di download sama Ya, aku Bluetooth ngulang gitu. lagi ya pertanyaannya. Ngulang gini. Kan kalau di kakak kan tidak dianak, tidak diperanakan dan dianakkan gitu kan ya Iya, bunyinya. lam yalid walam Surat yulad. Itu kan. Nah, itu berarti tidak berwujud kan intinya. Allah itu wujud tapi tidak wujud. Oh, Bingung kan? jelasin dulu lah. Kayak mana Wujud. itu? Wujud itu Indonesia serap dari bahasa Arab, Kak. Itu artinya ada. Oh, iya. Allah itu punya sifat wujud. Wujud itu artinya ada. Itu sifat wajib Allah itu. Jadi Allah itu punya sifat wajib. Ya Allah itu ada, dan Allah itu punya sifat mustahil adam. Allah itu punya sifat mustahil tiada gitu. Tapi kalau dikatakan Allah itu berwujud, ya balik lagi, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Jadi Nabi pun pernah bilang, bagaimanapun persangkamu tentang Allah, bagaimana wujud Allah, Allah tidak sama seperti apa yang kamu gambarkan. Nanti di surah apa ya, Alfi lupa ya, ada di dalam Al-Quran tuh bahwa nanti itu kami berbondong-bondong akan melihat Allah juga di jannah. Simpel Kami kok pasti Bereta. Ya, Simpel kok Kak itu Bereta. surga. Kalau artinya wujud itu simpel Kak Bereta ya. Contoh dengan simpelnya, coba cubit pipi kakak sekarang, cubit sekeras-kerasnya, toh pasti rasanya sakit. Nah, jadi pertanyaannya, bisa nggak kakak ngelihat rasa sakit itu? Tapi cuma bisa merasakan kan? Wujud sakit itu tahu nggak kakak? Iya. Ya sakit itu ada, tapi wujudnya gimana kan kita nggak tahu. Oke. Makasih udah dikasih tahu ya. Oh masih 1 Kak, 4 pertanyaan lagi. Tadi Alfi minta 5. Udah nggak ada lagi. Soalnya Alah. cuman pengen tahu itu. Itu kan Nggak. tadi belum dijawab kan. Jawabnya kan emang udah dijawab. Cuman kok tambah merambatnya tambah banyak gitu tadi tuh sama Bang Ton kan. Terus gue bilangnya lagi loh kok gitu. Terus Bang Tonnya kayak gak terima gitu. Jadi aku turun. Soalnya Bang Aduh. Tonnya sama Tapi Bang kalau cuma satunya satu. itu nggak apa ya kayak nggak terima gitu loh. Soalnya yang aku tanya bukan yang dimaksud Bang Ton itu. Nggak apa-apa, Kak Bret, Cece, tanya aja sama Alfi. Bebas kok, kita lagi sesi santai kok, santun-santun aja. C, ini juga mungkin Cece pernah bertanya dan belum ada jawabannya. Kenapa sih Allah itu nggak bisa jadi manusia? Oh Kan ya? sudah sama siapa ya tante siapa gitu. Sudah itu udah dapat jawabannya udah nggak perlu. Ya Udah alhamdulillah. tahu. Tapi Allah gini, itu kan- Dinda Alfi. Gimana? Mungkin saya mewakili pertanyaannya Meme ya. Apalagi untuk orang keturunan Tionghoa nih. Saya tahu persis. Pasti pertanyaan tentang yang mungkin belum berani dipertanyakan tentang poligami. Udah. Oh, udah. Udah nanya dia tuh. Selesai. Oh, udah selesai. Oh, Nanti ya udah, aja sudah. kalau udah baca artikelnya udah kelar, baru kalau ada yang belum aku mengerti, aku masuk sini lagi. Jadi Bang Kaisar jangan kayak tadi lagi ya, nggak suka aku tuh digituin. Deng, mukanya udah adem kali abangmu itu. ini semua bercanda lo Breta. Ini juga Kak, Allah itu kan dikatakan Allahus Somad. Allah itu tempat bergantungnya segala sesuatu kan ya. Jadi bukannya Allah tuh nggak bisa
bukan. Tetapi detik di mana Allah itu dikatakan mengosongkan diri sebagai manusia, sifat Allahus Somadnya tadi itu hilang, Kak. Karena kenapa? Detik di mana Allah itu mengosongkan diri sebagai manusia, banyak sekali dia bergantung tuh, Kak, sama apa yang telah diciptakannya. Contoh, Tuhan untuk bisa mijak tanah aja, Kak, mijak buka bumi itu aja membutuhkan yang disebut sebagai gravitasi, betul? Iya. Padahal gravitasi itu ciptaan Tuhan. Ngapain Tuhan butuh sama ciptaannya? Oh, berarti intinya kita yang seumpamanya nih aku Islam. Kita yang butuh dia gitu. Betul, kita yang butuh, kita yang bergantung Jadi kepada dia dia. tidak perlu susah payah untuk menebus dosa-dosa hambanya gitu. Masya Allah cukup beriroda, Allah cukup berkehendak. Dihapusnya seluruh dosa umat manusia ini, nggak ada pengisi neraka, itu mudah sama Allah tuh. Oke. Terus satu lagi kutanyanya lagi, Kak. Nambahkan pertanyaannya kan, bagus. Ya, bagus. Nggak boleh, Kak. Ya udah boleh. biar. 10 boleh. Kakak harus 10 boleh. bertanya. Kakak harus bertanya di sini, Kak. Kalau nggak bertanya, kakak nanti turun, nanti penonton yang ngantuk semua. Kakak harus bertanya. Gini kan, abang barusan ngejelasin seperti itu, berarti intinya Allahnya kakak itu tidak pernah dilahirkan, gitu ya? Iya, tidak Tapi beranak. memang ada gitu. Ada. Iya, maksudnya tidak pernah dilahirkan gitu. Ngerti Iya, nggak Allah itu- maksud aku? Kayak mana Allah itu- ngomongnya aku ya? Betul, Allah itu Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Iya, berarti tidak keluar dari rahim manusia kan? Betul. Intinya gitu. Allah itu mustahil karena Allah itu yang menciptakan manusia, Allah lah yang menciptakan rahim manusia. Allah itu nggak butuh sama apa yang telah diciptakannya. Oke, paham. Terus ini terakhir ya, aduh maaf, banyak kali aku tanya. Harus banyak, Kak, nggak boleh sedikit. Gini, Aku nggak klimaks kalau sedikit pertanyaannya, harus banyak. gini, apa berarti intinya sebentar, si Allahnya kakak kan awalnya kan masih itu kan belum tidak dilahirkan. Mohon maaf, jangan pakai jangan pakai coba dikoreksi lagi. Jangan pakai si Allah. Gak enak kali dengarnya. Iya, Jangan pakai maaf. Enggak Iya. boleh gitu ya. Iya, itu Allahnya dulu. kakak gitu. Itu kan tidak pernah lahir di rahim manusia gitu kan. Nah, habis itu berarti tidak perlu pula untuk kayak disucikan gitu, tidak perlu kan ya? Karena Kan Allah kalau itu manusia udah kan, kalau manusia sendiri ciptaannya itu kan harus disucikan. Kan katanya ada yang bilang manusianya tuh disucikannya itu dengan cara seumpamanya nih banyak dosa, ya udah dengan sholat pertobatan seperti itu. Nah, Iya, sholat kalau langsung. Allahnya sendiri itu tidak butuh itu. nggak butuh. nggak butuh karena Allah itu kan udah melekat sifat maha suci yang tadi, subhanahu, maha suci Allah Ta'ala, lagi maha tinggi. Oke. Allah yang Ya suci udah, ini jelas. nggak mungkin. Allah yang suci ini ya mustahil juga bernoda. Jadi di dalam Islam itu kan ada sifat wajib dan mustahil, Kak. Contoh, Allah itu dikatakan akbar, Allah itu besar. Bahkan Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Mustahil, Allah yang adalah Tuhan yang maha besar ini punya sifat juga maha kecil. Nah, itu kami mustahilkan tuh. Jadi kan Allah ini maha besar. Apa-apa yang besar yang telah diciptakannya, Allah lebih besar daripada itu. Nah, entah itu dikatakan alam semesta ini beserta isi-isinya, Allah lebih besar daripada itu. Jadi mustahil juga Allah itu di waktu yang sama juga memiliki sifat maha kecil. Nah, contoh juga Allah itu dikatakan maha suci. Mustahil juga Allah itu maha kotor. Gitu. Lalu banyaklah.
Terus lagi berarti kalau kayak gitu Allah itu kan menciptakan Nabi Muhammad kan? Betul. Ya. Nah, sebelum jadi Rasul kan Nabi dulu kan? Nah, berarti Nabi itu apa ya? Nyebutnya tuh. Oke, langsung aja Alfi jelaskan. Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu. Udah tahu, kalau bukan itu. Sebentar, aku lupa kali ya sama yang aku baca. Sebentar, aku cari tahu dulu. Cari lagi. Mantap. Assalamualaikum Munaman. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Minal izin wal faizin semuanya, Bang Kaisar Nero. Apa ini dan semua yang ada sini semua nih, Bang Inspirasi semua nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man, Yo, apa nih? ini kan akidatul awammu yang eksekusi ya. Kalau butuh yang komparasi ke luar agama nanti aku yang ambil. Oke. Temani dulu cecenya ya. Aku pengen ngudut dulu. Ya, Kak Breta, apa yang menjadi masalah di dalam dunia ini kira-kira, Kak Breta? Bang Daman ini agamanya apa? Hindu dia, Hindu. Hindu. Iya. Animisme. Coba adek bayangin, setiap yang ada di muka bumi ini rata-rata mewarisi Tuhannya itu daripada garis keturunan. Beda agama, maka beda Tuhan. Sekarang kalau kita berpikir, aku hari ini lahir Kristen. Kalau dulu bapak mamaku Hindu, sejak kapan aku akan percaya Yesus? Oh, aku tahu Yesus dari kitab suci. Lah, orang Hindu juga punya kitab suci. Orang Islam juga punya kitab suci. Jadi ada berapa sih Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini? Bener tuh sepemikiran. Terus bener, makanya. Bukan lagi Al-Mantiki. Terus lanjutkan. Ini berarti kalau aku hidup sekali, mati juga sekali. Kesempatan bertuhan juga sekali. Lalu bagaimana kalau setelah mati aku salah Tuhan? Apa yang harus aku pertanggungjawabkan? Terus aku ambil kesimpulan, hidup aku sebagai Kristen bukan kesalahanku. Tapi mati aku sebagai Kristen, kalau itu salah, maka itu adalah kesalahanku. Sama seperti andaikan, semua agama itu benar, maka wajibnya pencipta langit dan bumi ini, seluruh agama yang jabarkan. Berarti langit dan bumi ini diciptakan oleh banyak Tuhan. Tuhan Hindu duduk rapat sama Yesus, duduk rapat sama Buddha, duduk rapat dengan semua yang dituhankan, baru bikin bumi. Itu tidak mungkin. Sudah pasti di langit dan bumi ini pasti memiliki satu Tuhan dan satu zat pengatur. Tidak mungkin ada dua Tuhan. Kenapa tidak mungkin dua Tuhan? Tidak mungkin ada dua yang maha kuasa. Karena arti maha kuasa itu bisa membinasakan, bisa mengadakan. Lalu pasti Tuhan A bisa membunuh Tuhan B. Tuhan B juga bisa membunuh Tuhan A. Andaikan Tuhan A menciptakan sesuatu dan Tuhan B setuju, maka Tuhan B tidak kuasa karena setuju dengan pendapat Tuhan A. Menunjukkan apa? Tidak mungkin aku bertuhan terhadap segala sesuatu yang maha lemah. Pasti Tuhan itu satu dan tidak mungkin dia itu dua karena akan saling membinasakan. Selanjutnya, saya berpikir lagi nih, coba aku abaikan segala kitab-kitab suci. Karena yang aku tahu, kitab suci ini berasal daripada makhluk-makhluk terdahulu dan sekarang yang kudapati ada tulisan. Orang Hindu tidak pernah melihat Tuhannya. Tapi karena tulisan, mereka percaya Tuhannya. Orang Kristen tidak pernah juga melihat Tuhannya, tidak pernah bertemu Yesus, tidak pernah duduk ngopi sama Yesus, tidak pernah ngomong-ngomong sama Yesus. Berarti orang Kristen juga tidak pernah melihat Tuhannya. Akan tetapi terstigma ataupun terdoktrin bahwa Yesus ini seakan pernah ada, tapi kan aku nggak lihat. Kan gitu. Bagaimana kalau dia itu sebenarnya bukan Tuhan, akan tetapi dibawa namanya seakan menjadi Tuhan. Contohnya seperti ini. Kalau Yesus bisa jadi Tuhan,
maka Daman juga bisa jadi Tuhan dong. Maka saya juga bisa ikut jadi Tuhan dong. Kenapa? Saya baca satu tulisan Yesus membangkitkan orang mati. Yesus datang dari surga. Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Tulisan doang. Bagaimana kalau saya ada yang menuliskan seperti itu? Dituliskan saya Maha Kuasa. Dituliskan saya menguasai langit dan bumi. Dituliskan Daman itu membangkitkan orang mati. Daman menebus dosa. 2000 tahun yang akan datang. Saya juga Tuhan dong. Tergantung kalau orang itu mau membaca hal itu. Ketika dibaca dan dipercaya, Daman juga bisa dituhankan sama seperti Yesus. Itu saya berpikir, iya juga ya. Terus andaikan saya harus bertuhan yang seperti apa? Kemudian saya meninjau langit dan bumi ini. Langit dan bumi ini segalanya apapun itu berasal daripada tiada, ketiadaan, daripada ketiadaan itu ada, terus tiada lagi. Berarti segala langit dan bumi ini tidak pantas menyandang kata Tuhan. Kenapa? Kalau kita katakan Tuhan itu tiada, maka siapa yang akan membuat ada? Otomatis adanya Sang Maha Ada yang tidak pernah mungkin akan adanya diadakan. Maka saya mengambil kesimpulan, Tuhan itu harusnya pencipta yang tidak diciptakan. Saya melihat manusia adanya kelahiran, berarti dia adanya awal. Maka menolak akal saya untuk adanya awal pada Tuhan. Tidak patut manusia disembahkan. Saya melihat pohon, ya pohon juga sama. Daripada tiada kepada ada, nanti kepada tiada lagi. Pasti ada Tuhan yang ada, yang mustahil dia tiada, yang menciptakan kata ada, dan pasti akan kekal tanpa ada kata tiada untuknya. Lalu saya tinjau nih, Kristen. Perjanjian Lama mengatakan Tuhan bukan manusia, juga bukan anak manusia. Perjanjian Baru, Tuhannya manusia dan juga anak manusia. Saya tinjau lagi nih. Jadi pengertian Yohanes 1 ayat 1 gimana? Bapak Pendeta bilang, Logos yang merupakan kecerdasan daripada Theos, karena kemahakuasaan daripada Theos, dia mewujudkan Logos tadi berwujud manusia. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Saya pikir, iya juga ya. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dia mau menciptakan akalnya ataupun suaranya jadi manusia, ya bisa dong. Masa nggak bisa? Kan gitu ya. Pop jadi manusia. Terus saya berpikir lagi di ayat, aku dan Bapa adalah satu. Maka pikiran daripada Tuhan dan Tuhan itu sendiri pasti satu. Satu misi dan satu visi. Tidak mungkin ada yang berkontradiksi. Itu udah pasti. Lalu, ketika Tuhan mengatakan, Tuhan bukan manusia dan juga anak manusia. Lalu Tuhan jadi manusia dan juga anak manusia. Di situ saya berpikir, tadi antara pikiran dan kehendak otomatis satu. Seperti pikiran saya mau makan, maka kehendak saya pasti makan. Tidak mungkin saya main bola. Maka ini bagaimana kecerdasan daripada Theos dan Logos itu sendiri berseberangan. Saya pikir lagi nih, tugas daripada pencipta adalah untuk menciptakan. Saya tinjau ini, Bunda Maria adalah ciptaan, tapi daripada ciptaan lahirlah pencipta. Saya pikir, apakah pencipta menciptakan manusia untuk tujuan melahirkan pencipta? Itu saya, kok gini ya pikiran saya? Bagaimana pencipta menciptakan ciptaan agar melahirkan pencipta? Karena dalam satu waktu saya bisa berpikir, kiri bukanlah kanan, atas bukanlah bawah, langit bukanlah bumi, gerak bukanlah diam. Lalu bagaimana saya akan berpikir pencipta adalah ciptaan, ciptaan adalah pencipta? Itu gimana? Itu mengkhianati kepala saya. Lalu bagaimana saya harus mencari Tuhan ini? Oke. Sampai sini Berta paham? Baru kita lanjutin. Iya, lanjut aja. Paham aku. Nah, gitu. Penting paham. Setelah itu saya berpikir lagi. Saya harus dapatin Tuhan yang seperti apa. Kalau saya baca Al-Quran, berarti saya percaya tulisan manusia. Kalau saya baca Bible, berarti saya percaya tulisan manusia. Saya lihat ini.
Saya dan tembok berbeda. Saya dan lantai berbeda. Saya dan meja berbeda. Saya dan buaya beda. Buaya dengan matahari beda. Matahari dengan bulan beda. Maka saya timbul kesimpulan, kalau Tuhan seharusnya beda apa sama dengan makhluknya? Wah, pastinya beda. Karena apa? Tembok dan matahari saya bedakan. Matahari dengan buaya saya bedakan. Buaya dengan lembu saya bedakan. Lembu dengan manusia saya bedakan. Lalu dengan Tuhan kenapa saya samakan? Tidak mungkin. Maka segala tulisan yang mengatakan Tuhan sama dengan makhluknya, ini batal dalam pikiran saya. Lalu saya baca satu tulisan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Laisa kamislihi syai'un. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluknya. Di sini akal saya seirama dengan bunyi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ini tidak mungkin Nabi Muhammad yang menyampaikan ini. Ini sudah pasti Tuhan yang memerintahkan dia untuk menyampaikan ini. Lalu saya pikirkan lagi. Tapi kan masih punya kemungkinan ya. Tuhan pasti punya bentuk dalam bentuknya sendiri yang berbeda dengan segala bentuk makhluknya. Yang penting beda aja dengan makhluknya. Saya pikir lagi kan gitu. Tapi kalau Tuhan itu punya bentuk, saya punya imajinasi. Segala sesuatu yang berbentuk bisa diimajinasi. Contoh, Bang Daman, kalau dibayangkan Bang Daman punya mata 8, di dalam imajinasi bisa nggak? Pasti bisa. Membayangkan Bang Daman telanjang dalam imajinasi, bisa. Membayangkan jenggot Bang Daman tumbuh di dada, bisa. Membayangkan kuping Bang Daman segede gajah di dalam imajinasi, bisa. Lalu kalau Tuhan itu berbentuk, maka rentan kepala saya akan menghinakan Tuhan di dalam imajinasi saya. Seperti membayangkan contoh misalnya Yesus. Bisakah saya membayangkan telinga Yesus besar? Bisa, karena dia berbentuk dan bisa saya nalar. Bisakah saya membayangkan hidung Yesus panjang seperti Pinocchio? Bisa. Bisa nggak saya bayangkan jikalau saya menuhankan pohon? Bisa nggak saya bayangkan pohon itu tiba-tiba ditebang? Bisa. Bisa nggak saya bayangkan kalau pohon itu dikencingin? Bisa. Untuk menunjukkan apa? Tuhan menciptakan akal apakah dengan tujuan menghinakan dirinya sendiri? Maka tidak mungkin. Maka di dalam Islam saya pelajari, ternyata Tuhan itu tidak perlu bentuknya untuk dikatakan ada. Saya harus mengambil bentuk daman untuk dikatakan daman. Pulpen harus mengambil bentuk pulpen untuk dikatakan pulpen. Tanah harus mengambil bentuk tanah untuk dikatakan tanah. Maka jikalau Tuhan mengambil bentuk untuk dikatakan Tuhan, maka Tuhan itu sama lemah dong seperti saya. Maka lihatnya saya, terlihatnya saya, adanya saya karena adanya bentuk. Maka jikalau apa yang terjadi pada saya juga terjadi pada Tuhan, maka itu bukan Tuhan, itu adalah sama seperti saya. Maka di dalam Islam dijabarkan wa yastahilu diddu sifati bihi kal kauni 'alal jihati. Kenikmatan penduduk surga yaitu nanti saat melihat Allah. Melihat Allah yang tidak kiri dan tidak kanan. Melihat Allah yang tidak atas yang tidak bawah. Melihat Allah tidak dalam jarak dekat, tidak dalam jarak jauh. Melihat Allah di dalam tidak bentuknya, bukan dalam bentuknya. Melihat Allah bukan daripada timur, bukan daripada barat. Menunjukkan apa? Akan seindah itu nanti terlihat Allah di luar cakupan mata kita manusia. Seperti itu Kak Berta, saya menemukan Islam karena dalil yang disampaikan oleh Nabi Muhammad berkesesuaian dengan akal saya. Karena saya yakin kebenaran itu bukan karena tulisan. Kebenaran itu bukan karena ramai orang yang mempercayainya. Tapi kebenaran itu ketika kemudian akal saya setuju, ini benar. Seperti itu Kak. Halo, Mei. Ketiduran anak orang kuat man. Oh enggak. Terima kasih Bang, jadi kasih tahu. Oh jadi gitu. Iya, simpelnya Allah itu ada. Iya, yang penting kan nggak berwujud kan. Allah Nggak itu berwujud ada. manusia gitu maksud aku. Oke. Allah itu ada
tanpa membutuhkan arah dan tempat. Adanya Allah itu Bang sebelum Alfi bilang kata ada itu ada. tanpa arah dan tempat. Ada arahnya kan kiblat itu, bukannya itu bilangnya kayak gitu. Tapi itu bukan Allah. Kiblat itu bukan Allah. Apa itu? Itu arah ibadah. Oh, beribadah. kayak gitu. Itu sebenarnya kiblatnya itu bukan Ka'bahnya, Kak, tapi tanahnya itu. Tanah haram itu kiblatnya, bukan Ka'bahnya. Ka'bahnya itu porosnya. Yang kami sucikan itu Masjidil Haramnya, tanah haramnya gitu. Bukan berarti tanahnya haram ya, tidak ya. Tetapi dikatakan Masjidil Haram itu karena di sana itu diharamkan untuk terjadinya peperangan, pembantaian dan sebagainya gitu. Tapi ada ceritanya itu berebut kekuasaan kan katanya. Iya. Nah, nanti jauh ke apa sana sih tuh. perang apalah itu namanya, lupa kali aku. Iya. Jadi kalau dikatakan Allah itu ada, ya Allah itu ada, tapi keadaannya Allah itu tanpa membutuhkan arah dan tempat. Jadi kalau ada orang yang bertanya Allah itu di mana? Oh, justru itu mempersempit kemahakuasaan Allah yang ada sebelum Allah itu menciptakan arah dan tempat. Gitu. Bahkan Allah itu ada sebelum kata ada itu ada tuh. Seperti yang dikatakan Bang Daman tadi, sebelum kata ada itu ada, Allah itu udah ada. Lalu Allah itu tidak diadakan dan keadaannya pun tidak mengalami ketiadaan. Ini ku sinopsiskan aja ya, ku singkatkan aja ya. Jadi ya begitulah ya, kelaisa kamislihian Allah itu. Kayak Allah itu berkalam, manusia pun berkalam juga. Tapi apakah perkataan Allah sama perkataan manusia itu sama dalam berkata-kata? Ternyata beda juga. Al-kalamu bil harfin wala sautin. Allah itu berkalam, Allah itu berkata tanpa huruf, tanpa suara gitu. Begitulah di dalam Islam, kakakku. Jadi memang Islam sendiri pun membatasi untuk membahas soal zatnya Allah ini. Tapi ujilah gitu. Sama seperti halnya banyak orang ngaku-ngaku sebagai produsen suatu produk. Kita uji apa yang dipaparkan oleh produsennya ini gitu. Benar nggak dia yang menciptakan produk tersebut atau tidak? C, aku belum puas nih. Pertanyaannya masih dikit, C. 3 lagi. Halo. Iya, sebentar aku baca dulu. Oke. Ya, C, kira-kira kalau kita salah pilih Tuhan setelah mati, kita salah nggak kira-kira? Salah. Aku nggak tahu itu. Aku belum mati. Ntar kalau mati baru aku wakili. tahu. Aku wakili jawabannya salah. Kan Alfi dan Cece adalah satu. Coba dibukakan Cece kalau ada device 2 Al-Fatir 37. Coba dibuka Al-Fatir 37. Apa itu? Kalau ada device 2 bolehlah dibaca-baca artinya gitu kan. Nah baru kita ambil kesimpulan setelah dibaca gitu. Al-Quran kah? Ya di Al-Quran Al-Fatir 37. Ada Al-Quran ku diambil mana? Surah Fatir itu surah yang Kenapa, Mei? ke-35. Catat aja. Al-Quran kamu diambil mama. Disita sama mamanya. Kenapa nggak boleh? catat Nggak aja. boleh baca Al-Quran. Nah, betul tuh. Catat aja surah Fatir itu surah yang ke-35. Betul yang mana-mana ya? Ayat yang ke-37 tadi kan. Gini. Itu udah ngerti aku ya. Sekarang lain lagi nggak apa-apa kan? Boleh, harus 10 berarti kalau lain lagi. Bentar, gini. Abang kan bilang Kena kau kan aku. abang. Aduh, janganlah kayak gitu. Bentar, maafin. Di abang kan kalau Nabi Isa Enak kali aku dia beda abang-abang. dengan Yesus. Nah, seperti itu. Emang bedanya seperti apa? Kan di abang bilangnya itu sebenarnya Yudas kayak gitu. Oh, itu menceritakan soal penyaliban. Kita tarik ke fundamentalnya dulu dari Bukan gitu. Gini, kan di abang Isa sama Yesus berbeda kan.
Nah, kalau di abang yang dikata Yesus di Katolik itu bukan Yesus kan? Kalau di abang namanya Yudas kayak gitu. Gini Kak, ini adalah dua tokoh yang sama dengan cerita yang berbeda gitu. Jadi ada satu tokoh yang kedua agama itu menceritakan dengan cara yang berbeda, dengan perspektif yang berbeda. Ini kalau jadi pusing aku ya. Iya, sama kayak dan zaman Yesus. Isa dan Yesus kakak beda dalam sama dalam satu sisi, beda di dalam penyaliban. Ya gitu maksud aku. Oh, itu berbeda berarti. Enggak, jadi ibaratnya gini. Yesus kan ngomong, waspadalah terhadap penyesat yang akan membawa namaku, yang mengaku akulah Kristus. Itu peringatan. Berarti yang ada di salib itu Yudas kan? Bukan Isa kan? Enggak, ada Alkitab nggak di situ? Ada. Nah, Matius 24 ayat 3 sampai ayat 4 coba dibaca dulu. Dia nggak tahu ya kalau di Bible itu Yesus itu ada dua. Yesus Baru dirabas. kita jabarkan bedanya di mana. Iya, soalnya Yesus udah wanti-wanti juga akan ada penyesat yang pakai namaku lalu berkata akulah Kristus. Nah, pakai namaku siapa? Yesus. Pakai gelar apa? Kristus. Matius berapa? Matius 26 ayat 3 dengan ayat 4. Matius 26. Kayak ada yang ngorok. Coba. Siapa ini yang ngorok ini? Giska kali Host. Giska. Host naikkan orang ngorok host. Bisa. Emang itu apa maksudnya? Oke. Coba dibaca ayat itu kan bunyinya gini. Pada waktu itu berkumpullah. Ya langsung aja maksudnya tuh gimana? Aku udah baca. Oke, maksudnya kan ada kata tipu daya. Ada nggak kata tipu daya? Iya, maksudnya apa Ya. itu? Hasil daripada tipu dayanya kira-kira apa? Setelah kamu baca. Menyesatkan banyak orang. Bukan? Jelas di situ. Untuk melakukan tipu muslihat ataupun tipu daya, pembunuhan. Ya berarti dia yang diselipkan. Hah? Orang Yahudi ini kakak Breta yang kakak harus tahu, mereka itu punya kitab fatwa yang namanya Talmud dan Midras. Di dalam Talmud dan Midras, Yesus itu anak haram dan mamanya itu sebagai penzina. Itu dalam keyakinan Yahudi, kakak. Sekarang si Yahudi ini berkumpul di dalam satu istana untuk melakukan tipu daya. Arti kata tipu daya, ada yang menipu dan ada yang kena tipu. Oke kak? Hasil daripada tipu daya yang mereka rencanakan yaitu apa? Pembunuhan Yesus. Berarti pembunuhan Yesus adalah tipu daya yang nanti yang ada yang akan kena tipu. Kira-kira yang akan kena tipu siapa kakak? Kristen. Masalahnya Yahudi adalah orang yang mengatakan Yesus itu sebagai anak haram, pengkhianat, dan juga mengatakan bahwa Yesus, mamanya Yesus ataupun Maria sebagai penzina. Ini orang yang menghina Yesus ingin melakukan tipu daya. Apa tipu dayanya? Pembunuhan terhadap Yesus. Arti tipu daya akan ada yang menipu dan akan ada juga yang kena tipu. Kira-kira tipuan mereka apa? Pembunuhan. Siapa yang kena tipu? Orang yang percaya pembunuhan Yesus. Siapa kira-kira orang yang percaya terhadap pembunuhan Yesus? Percaya nggak Mei? Ya lanjutkan aja, aku mendengar. Nggak, Mei Oke. percaya nggak tentang pembunuhan Yesus? Nah, oke, itu satu. Terus kita meninjau daripada pembunuhan Yesus. Saat kita meninjau daripada pembunuhan Yesus, ketika Yahudi mengatakan telah merajam Yesus, Al-Quran ngomong, wama qataluh. Kalian tidak pernah merajam hambaku yang mulia. Oke.
Dikatakan oleh Nasrani ataupun orang yang mengatakan Yesus tersalib, wa ma salabuh, dia tersalib. Kata Allah, wa ma salabuh, tidak pernah engkau menyalibnya. Kata Allah, lakin syubihalahum, akan tapi kuserupakan dengan orang fasik agar orang benar terselamatkan. Di dalam Amsal 11 ayat 8 disebutkan, orang benar selamat daripada kesukarannya, orang fasik menggantikan. Coba kakak buka di dalam Mazmur 91 ayat 8. Coba kakak Bretawatan buka Mazmur 91 ayat 8. 11 nggak man? 11 12 nggak? Nggak usah, 8 dulu. Nah, hilang. Goyang dia. Goyang dia. Kita sampai ke klimaksnya di ayat 8. Terlalu cepat dia keluar itu. Orang belum keluar ya kan? Maaf kedengar mama. Oh, ada ibunya man. Iya. Amankan dulu. Mazmur 91 ayat 8 dibaca-baca dulu. Mazmur 91 ayat 8 bunyinya seperti ini. Engkau hanya akan menontonnya pembalasan terhadap orang fasik. Pertanyaan saya, di dalam pembunuhan Yesus menonton apa ditonton? Kalau Yesus ditonton, maka Yesus orang fasik. Maka tidak mungkin seorang utusan yang mulia yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 3:13, Allah Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus yang engkau tolak di depan Pilatus, di mana dia adalah hamba yang mulia. Maka mulia adalah lawan daripada kata fasik. Berarti Yesus bukan orang fasik yang menggantikan.